Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam materi tentang penentuan persediaan akhir atau kita sebut dengan inventory costing dengan metode moving average. Ya, untuk metode perpetual moving average. Di sini sudah ada data yang sama dengan data yang telah ada di video yang lalu. Tetapi di sini kita dalam penentuan persediaan akhirnya kita menggunakan metode rata-rata bergerak atau moving average. Ya, kita langsung mulai. Di sini kita punya kartu persediaan. Ya, kartu persediaan di mana nih ada kolom-kolomnya tanggal, pembelian, HPP terkait dengan penjualan, harga pokok penjualan dan saldo. Kita mulai dengan tanggal 1 Januari yaitu informasi tentang persediaan awal. Persediaan awal ada 10 unit dengan harga 100.000, maka di sini totalnya 1 juta. Kemudian tanggal 15 Maret ada pembelian. Ya, 15 Maret pembelian 20 unit dengan harga 110.000 per unit. Total 2.200.000. Nah, berarti saldo yang ada di perusahaan atau saldo yang ada di misalnya suatu toko misalnya, itu tidak lagi 10 unit tetapi ditambahi 20 unit. Sehingga 10 unit dengan harga 100.000, ini 1 juta, 20 unit ditulis lagi dengan harga 110.000, 2.200.000, totalnya adalah 30 unit persediaan. Sedangkan total dalam bentuk rupiahnya adalah 3. Untuk moving average kita menentukan berapa harga per unit rata-ratanya. Ya. Jadi berapa sih harga per unitnya? Caranya bagaimana? Caranya total. Di sini total rupiahnya tadi 3.200.000 dibagi dengan unit yang ada. Ketemulah hasilnya 106. Berarti rata-rata harga dari 30 unit barang tadi adalah 106.667. Ini saya bulatkan. Ya. Seandainya ada penjualan berikutnya. Nah, ini ada penjualan 15 unit, maka 15 unit ini keluar harga pokoknya. Berapa harga pokok 15 unit yang keluar ini? 15 unit kali langsung 106 di sini. Nah, jadi langsung mengambil dari yang terakhir ini, rata-ratanya 106. Jadi ini untuk harga pokok penjualannya 106, ini saya bulatkan menjadi 1.600.000 untuk 15 unit. Sisanya yang 15 unit, ini kan sudah diambil 15 ya, sisanya ini 1.600.000 dengan harga 106. Apabila ada pembelian lagi, ya, maka pembelian ini akan ditulis di bawahnya dengan harga belinya. Ditulis di bawahnya dengan harga belinya di sini. Kemudian ditotal lagi seperti di atas, ditotal lagi, maka akan ada 45 unit persediaan barang dagangan. Kemudian totalnya di sini 5.200.000, 5.200.000 dibagi dengan 45, ini dibagi ini, ketemu per unitnya 115. Jadi semua ditotal dulu pembelian-pembelian yang ada, barulah dibagi untuk menentukan harga per unitnya. Harga pokok penjualan seandainya ada penjualan lagi 40 unit, diambilkan langsung dari 45 ini langsung 40, ini rata-ratanya 115.556 sehingga totalnya adalah 4.622.240. Yang tersisa persediaan akhirnya adalah 5 unit. Nah, 5 unit ini berarti ikut harga ini ya. 115, totalnya 577.780 rupiah. Seandainya ada pembelian lagi 40 unit, maka bagaimana caranya? Yang 5 ini sudah pakai harga rata-rata, masuk lagi pembelian lagi 40 unit dengan harga 130, maka persediaan akhir pada tanggal 27 November adalah
45 unit. Di sini totalnya 5.777.000. Ya. Kalau mau tahu harga per unitnya 5 juta ini dibagi dengan 45. Karena di sini sudah di akhir, sudah tidak ada penjualan lagi, maka inilah persediaan akhir 45 unit dengan harga 5 juta dengan harga 5.777.780. Inilah persediaan akhirnya. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa untuk menentukan persediaan akhir dengan metode moving average, move-nya di mana? Ya, ini kita lihat rata-ratanya bergerak ya dari 106 ya, kemudian ada penjualan, kemudian ada pembelian lagi dia menjadi 115 ya. Jadi intinya di sini kita mencari rata-rata per unitnya. Penjualannya langsung diambil dari rata-rata per unit dikalikan dengan unit yang dijual. Ya, itu untuk metode moving average. Bagaimana penerapannya di dalam laporan keuangan? Ya, untuk penerapannya di dalam laporan keuangan dan untuk jurnalnya, ini jurnalnya mengikuti jurnal untuk penjualan barang dagangan dan pembelian barang dagangan. Ya, contoh misalnya tanggal 15 Maret ada pembelian 20 unit. Nah, ini seperti yang di video saya yang lalu, maka kalau ada pembelian bagaimana jurnalnya? Kalau ada jurnal pembelian, ini contohnya saya buat satu contoh yaitu tanggal 15 Maret ada pembelian di sini 20 unit, maka jurnalnya untuk perpetual ya, pembelian perpetual, misalnya pembelian secara kredit ya, kita beli secara kredit, berarti kalau beli berarti kredit, berarti untuk hutang ya. Maka di sini jurnalnya adalah inventory to account payable. Nah, atau bahasa Indonesianya persediaan barang dagangan pada hutang dagang. Persediaan barang dagangan pada hutang dagang. Persediaannya masuk sebesar berapa? Persediaannya masuk sebesar ini, 2.200.000. Hutangnya bertambah 2.200.000. Ini untuk jurnal tanggal 15 Maret. Bagaimana jurnal untuk tanggal 15 Maret ya? Jurnal untuk ini penjualannya yaitu tanggal 1 April. Nah, jurnalnya ini metodenya perpetual ya, 1 April. Maka jurnalnya kita menjual secara kredit misalnya, maka muncul piutang. Ya, muncul piutang, maka jurnalnya adalah piutang atau account receivable. Piutang dagang. Piutang bertambah di debit ya, piutangnya, tagihannya bertambah pada penjualan, to sales, atau pada penjualan. Nah, ini sebesar yang mana ini kalau jurnal? Ya, jurnalnya ini diambilkan dari harga jual, karena tagihan kita, piutang ini berdasarkan harga jual, jadi jangan pakai yang ini. Ya, kita menggunakan harga jualnya, dijual 200. Nah, ini gunanya di sini. Ya, dijual 215 unit, jadi totalnya 3 juta, maka kita tulis di sini 3 juta. Kemudian, ingat, untuk metode perpetual ada 2 jurnal. Yang pertama untuk mencatat penjualan, yang kedua untuk mencatat persediaan yang keluar sesuai dengan harga pokoknya. Maka jurnalnya di sini yang kedua adalah CGS, Cost of Goods Sold atau COGS ya. HPP, harga pokok penjualan, pada persediaan yang keluar, inventory atau persediaan barang dagangan. Nah, inilah yang terkait dengan ini. Di sini 1.600.000.
Ya. Jadi dia selalu mencatat pergerakan inventory ini, ya, ini kartu persediaannya. Ini untuk tanggal penjualan tanggal 1 April. Ya. Karena dia menggunakan moving average, maka di sini 1.600.000. Dan seterusnya. Kalau ada pembelian, maka dia akan mencatat pembelian itu. Persediaan pada hutang kalau dia kredit, ya. Persediaan debit, hutang di kredit, hutang yang bertambah. Kemudian kalau ada penjualan, ada 2 jurnal yang saling terkait. Ya, ini ada di video saya yang lalu. Kemudian terakhir yaitu bagaimana kalau kita membuat laporan keuangan, ya, berdasarkan informasi yang ada ini. Ya. Sama dengan yang kemarin, yang metode fisik yang ada di video yang lalu. Maka di dalam membuat laporan keuangan atau laporan, kita fokus ke laporan laba rugi, maka kita ambil data yang sudah ada di ini, dengan metode moving average. Ya, kita mulai. Jadi ini jurnalnya, ya. Kemudian dari jurnal ini diposting ke buku besar, dari buku besar kemudian dari buku besar dipindah ke neraca saldo. Dan kemudian ada jurnal penyesuaian. Khusus untuk metode perpejual, jurnal penyesuaian hanya ada bila catatan kita di kartu tidak sama dengan fisik barangnya yang ada di gudang. Kalau sudah sama, tidak perlu ada jurnal penyesuaian, langsung membuat laporan keuangan. Ya. Nah, bagaimana laporan keuangannya? Ya, kita lanjutkan bagaimana laporan laba ruginya. Kalau kita membuat laporan laba rugi, maka intinya sama penjualan untuk laba kotor, ya, penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Net sales dikurangi dengan cost of goods sold. Ya. Laba kotor di sini kita tentukan penjualan bersih 11 juta. Dari mana penjualan bersih di 11 juta? Ini kita tahu penjualannya 15 unit dan 40 unit dengan harga masing-masing 200, sehingga dapat mendapatkan uang penjualan 3 juta tambah 8 juta. Totalnya adalah 11 juta. Dikurangi HPP. Nah, HPP-nya yang mana? HPP itu adalah harga pokok dari barang yang terjual. Ini sudah kita bisa tentukan 6 juta. Totalnya adalah 6.222.240 rupiah. Sehingga laba kotornya sekian, 4.777.760. Ya, kita tahu kalau untuk metode perpejual kita langsung saja HPP-nya berapa. Karena tidak pernah mencatat pembelian, ya, ongkos angkut dan sebagainya. Kalau kita menentukan berapa persediaan akhir, nanti kan di dalam laporan keuangan di neraca, di laporan posisi keuangan. Nah, di dalam laporan posisi keuangan, masih ingat laporan posisi keuangan, ini ada aset, ya, ini liabilitas, utang, ya, dan ada ekuitas. Maka persediaan barang dagangan akhir itu 5.777.780 itu akan ada di sini. Tidak perlu jurnal penyesuaian karena ini otomatis persediaannya itu mengupdate sendiri begitu. Beli, maka kita penjual inventory, persediaan bertambah, jual persediaan berkurang. Maka di akhir di buku besar langsung kelihatan persediaan akhirnya. Jadi tidak ada jurnal penyesuaian kecuali ada barang yang hilang saat cek fisik. Jadi tetap perlu cek fisik. Kenapa? Suatu saat kita perlu cek fisik. Kenapa? Karena kita ingin melihat apakah catatan di kartu ini, ya, kartu persediaan ini sama dengan jumlah fisiknya. Nah, demikian untuk metode moving average, ya, untuk perpejual sudah selesai. Nah, berikutnya akan kita lanjutkan dengan metode yang lain dalam penentuan persediaan akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.